Hai semua, kembali lagi di channel aku Official. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap dan aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan finansial yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di video kali ini aku mau ngebahas atau ngasih tahu sesuatu tentang menabung, tapi bukan tentang cara atau tipsnya, tapi aku mau ngasih tahu ciri-ciri jika kalian atau kita atau siapapun itu yang mungkin belum benar tentang cara menabungnya. So, tonton video aku sampai habis ya. Mungkin teman-teman yang nonton di video ini sudah mulai membangun kebiasaan untuk menabung, udah mulai merutinkan diri untuk menabung. Tapi pernah nggak sih kalian itu ngalamin, kalian ini udah sisihin nih uang tabungan di awal ya kan? Awal gajian kalian udah sisihkan menabung nih. Pokoknya bener-bener yang alokasi pertama lah, karena kan sesuai anjuran-anjuran di video atau tentang keuangan, pasti menabung itu adalah tentang menyisihkan duluan, bukan menyisakan dari sisa uang gaji. Tapi kadang dalam perjalanannya ada aja gitu yang bikin kembali lagi ngambil uang yang udah ditabung itu buat beli-beli sesuatu yang di luar dugaan atau yang mungkin udah terduga, jadi kalian pakai uang tabungan karena saking kepikirannya. Nah di sini makanya aku bakal kasih tahu apa sih ciri-cirinya kalian itu udah bener nggak nih cara menabungnya. Kalau memang benar cara menabungnya, harusnya nggak ada tuh alasan untuk tabungannya itu terpakai. Tapi kalau masih bisa ada terpakainya, berarti itu kemungkinan cara menabungnya yang tidak benar. Makanya di sini akan aku coba jelaskan atau jabarin satu-satu. Nah, di sini untuk ciri yang pertama yaitu adalah kalian itu tidak bijak dalam menyisihkan uang yang mau ditabungin nih ke tabungan kalian. Jadi masalah tidak bijak ini berkaitan dengan nominal ya, bukan tentang waktu kalian menyisihkannya. Karena kan yang aku bilang tadi, mungkin kalian itu di awal udah nyisihin duluan nih ketika gajian, bukan nunggu dari sisa gaji buat ditabung. Tapi mungkin nominalnya yang tidak bijak kalian untuk sisihkan ditabung. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kalian itu terlalu banyak mengalokasikan uang untuk ditabung tanpa memikirkan biaya-biaya lain yang memang kalian perlu keluarkan rutin setiap bulannya. Jadi contoh, gaji kalian 100%, kalian alokasiin bener-bener yang 50-70% untuk kalian spending buat tabungan kalian, sedangkan 30% untuk biaya hidup itu sangat kalian paksakan, kayak biaya kewajiban aja yang kepenuhi mungkin, terus mungkin masih ada yang keteteran yang ketinggal, terus biaya kebutuhan belanja bulanan yang kalian pikir bisa ditekan kok, bisa ini kok, padahal itu nggak masuk akal kayak gitu. Atau bisa juga kalian itu terlalu sedikit menabungnya, tidak sesuai dengan jumlah pendapatan kalian atau jumlah kemampuan kalian. Kalau terlalu sedikit, jatuhnya tujuan tabungan kalian akan lambat tercapainya. Tapi kalau terlalu banyak, kalian juga mungkin tujuannya akan tercapai, kalian pikir dengan cepat, padahal enggak. Karena ketika kalian menjalani hari ke hari kalian di dalam bulan berjalan itu, pasti kalian akan kekurangan uang untuk membiayai kebutuhan kalian, bukan keinginan kalian. Karena kalian kan benar-benar memangkas semuanya tanpa kalian pikirin secara rasional kayak gitu. Akhirnya ketika nggak punya uang untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan, pastinya kalian bakal ambil uang di tabungan kalian. Jatuhnya kan berasanya kayak, tabunganku kok keambil-ambil terus ya, padahal kalian yang spend terlalu besar untuk menabung. Makanya perlu persentase yang jelas, perlu catatan keuangan yang jelas supaya kalian tahu berapa yang masuk akal yang bisa kalian tabung duluan. Ciri yang kedua yaitu rekening tabungan kalian belum terpisah dengan rekening pengeluaran harian kalian. Kalau suatu rekening tabungan bercampur dengan rekening harian, otomatis kan saldonya akan terlihat banyak. Karena kan kalkulasi antara uang yang ada di kalian tabung dan uang untuk pengeluaran hari-hari kalian. Nah, manusia itu pada dasarnya kebanyakan kalau memang melihat isi saldo yang banyak akan merasa uangnya benar-benar banyak. Akhirnya membuat pengeluaran kalian itu menjadi lebih besar daripada seharusnya. Karena kalian merasa uang kalian banyak nih, saldo kalian banyak nih, tanpa kalian sadarin mungkin kalau itu adalah gabungan dari uang tabungan kalian.
Atau mungkin kalian sebenarnya bisa aja sadar sih, karena kan kalian pasti tahu dong, kalian yang nabung kok, pasti kalian sadar loh itu uang tabungan kalian bergabung dengan uang harian kalian. Tapi dengan saldo yang banyak, terkadang orang tidak bisa menahan diri untuk berbelanja atau membuat pengeluaran yang lebih besar juga. Makanya lebih baik rekening tabungan itu terpisah dengan rekening harian. Selanjutnya untuk ciri yang ketiga, yaitu rekening tabungan kalian itu tidak stabil atau ada aktivitas lain di dalam rekening tabungan kalian. Nah, kalau untuk bahasan yang ini, itu maksudnya rekening tabungan kalian itu udah kalian pisahkan nih dari rekening harian kalian yang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi memang sudah ada rekening tabungan sendiri. Tapi kalian masih suka melakukan aktivitas-aktivitas transaksi di rekening tabungan kalian. Contoh misalkan kalian bayar listrik dulu deh pakai uang tabungan, nanti diganti pakai uang harian biasa. Kadang jatuhnya mungkin lupa atau akhirnya mager gantinya. Itu karena rekening tabungan kalian masih bisa mengakses transaksi-transaksi pembayaran, transaksi transfer. Kalian masih lengkapi fitur m-banking di tabungan kalian. Alangkah baiknya suatu rekening tabungan itu tidak perlu kalian sertakan dengan m-banking. Cukup pakai internet banking aja supaya kalian tahu uang yang kalian tabung itu masuk nggak, kecatat nggak di rekening kalian, supaya memudahkan kalian untuk cek saldo. Tapi internet banking pun tidak perlu kalian belikan tokennya, jadi cukup buat cek-cek aja saldo kalian. Dan juga kalau bisa rekening tabungan itu tidak dibutuhkan yang ada ATM-nya. Jadi ketika tabungan gak ada ATM itu kan kalian akan lebih susah ya untuk ngambil ya. Jadi akhirnya males, jadi lebih menyimpan dengan aman uang kalian. Lalu untuk ciri yang keempat adalah kalian masih juga bergaya hidup konsumtif. Dengan gaya hidup yang konsumtif, kalian pasti akan lebih sering memenuhi keinginan daripada kebutuhan kalian. Akhirnya semua yang sudah kalian anggarkan setiap bulan akan kurang. Akhirnya kalian butuh uang tambahan. Uang tambahannya akhirnya kalian pikir dapatkan dari mana ya? Dari tabungan kalian itu akhirnya akan kalian ambil untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang masih belum terpenuhi padahal waktu akhir bulan belum selesai. Makanya ketika kita menabung, kita juga harus mengurangi gaya hidup konsumtif kita supaya juga semua tujuannya ini sejalan arahnya, nggak ada saling gali lubang tutup lubang. Supaya tabungan kalian itu tetap aman, nggak kalian ambil, karena memang udah saatnya kok kita ini mengurangi gaya hidup konsumtif, karena memang kita benar-benar harus spend money kita itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akhirnya kekurangan uang di masa mendatang. Nah, jadi ini dia ya teman-teman, ternyata aku bisa jabarin ada sekitar 4 ciri kalau kalian itu belum benar menabung. Memang kalau udah ngomongin menabung itu hal yang susah-susah gampang. Bagi sebagian orang mungkin menabung itu hal yang mudah, tapi bagi sebagian orang juga terasa sangat sulit banget menabung. Semoga dengan yang aku kasih tahu dari ciri-cirinya ini, kalau kalian memang merasa ada salah satunya di diri kalian yang sedang kalian jalani, mungkin bisa kalian perbaiki. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian jadi lebih konsisten untuk menabung, membuat keuangan tabungan kalian jauh lebih stabil daripada sebelum kalian melihat video ini. Karena kalau nggak segera disadari dan dicarikan solusi, nanti takutnya kalian akan merasa menabung itu kok sulit ya, selalu gagal terus, akhirnya kalian meninggalkan menabung. Jadi jangan sampai ya teman-teman, kalau udah kebiasaan menabungnya sudah terbangun, cuma tinggal memperbaikinya aja, jangan sampai kebiasaannya itu yang dihilangkan. Karena kebiasaan yang kalian bangun itu sudah baik, tinggal cara menjalaninya saja yang diperbaiki. Dan mungkin videoku kali ini sampai di sini aja dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih yang udah nonton sampai habis dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.